Selamat pagi peserta pemakalan. Terdengar. Selamat siang. Siang juga. Selamat pagi semuanya. Mohon maaf ada sedikit gangguan teknis. Saya ulangi, apakah sekarang suara saya terdengar dengan jelas untuk room 2? Jelas, Bu. Oke, sebelumnya persilahkan saya untuk mengabsen terlebih dahulu. Bagi yang saya panggil namanya boleh bersuara ataupun meraise hand. Juni Rosma Rowli. Juni Posmaroli hadir, Bu. Siap, Bu. Saidah, apakah sudah di dalam? Nurul Fadila. Hadir, Bu. Koko Pribadi. Nurul Salia Mari Ella Lubis. Lanjut. Muhammad Fauzan Nasution. Oke. Anita Rasuna Siregar. Dita Fadila. Hadir, Bu. Siti Khaliza Harun. Untuk Siti Khaliza Harun sudah ada di dalam, kita lihat, tapi boleh mic-nya dikeluarkan dulu. Untuk Sri Agustiani, apa mic-nya bisa di-on-kan dulu? Melanie Putri Harahap. Hadir, Bu. Recording in Nova progress. Jessica Arwan. Untuk Nova Jessica Arwan. Hadir, Bu. Sri Lilina Purba yang terakhir. Ulina, sorry. Apakah sudah ada di dalam? Oke, izinkan saya terlebih dahulu membacakan tata tertib ataupun peraturan daripada seminar paralel kita pada pagi hari ini. Yang pertama, setiap peserta diperbolehkan untuk melakukan presentasi selama 5-7 menit. Jadi diperhatikan waktu yang bisa Bapak atau Ibu lakukan untuk presentasi. Kemudian nanti di akhir sesi presentasi kita akan dilaksanakan diskusi ataupun tanya jawab. Saya persilahkan boleh untuk 3 orang nanti memberikan pertanyaan kepada pemakalah. Yang selanjutnya adalah 1 orang nanti akan saya pilih sebagai presenter atau pembicara yang paling baik yang akan diumumkan pada saat akhir sesi ini. Kalau begitu saya persilahkan untuk yang pertama itu adalah Juni Rosma Rauli untuk mempresentasikan PowerPoint-nya. Saya persilahkan. Untuk Juni Rosma Rauli. Terima kasih, Ibu Moderator. Selamat siang kepada Bapak Ibu pemakalah dan Ibu Moderator. Izinkanlah saya Juni Posmaroli dari program studi Prodi Pasca Sarjana Administrasi Pendidikan. Pada judul presentasi saya ini yaitu
pengembangan model peningkatan mutu kinerja kepala sekolah berbasis kelulusan peserta didik. Outline yang saya presentasikan, yang pertama adalah pendahuluan. Yang kedua, metodologi. Metodologi terdiri dari jenis penelitian yang akan saya bawakan. Kemudian instrumen penelitian yang saya gunakan. Kemudian teknik pengumpulan data dan daftar pustaka. Pendahuluan. Pada yang pertama yaitu Undang-Undang Republik Indonesia tahun 2005, yaitu tentang guru dan dosen. Di situ dikatakan bahwa syarat kepala sekolah harus bersertifikat pendidik. Kemudian pada tahun 2018 yaitu nomor 6, pasal 8 ayat 7 berbunyi, bakal calon kepala sekolah yang dinyatakan lulus pendidikan dan pelatihan, yaitu mempunyai NUKS, nomor unik kepala sekolah. Kemudian pada Permendikbudristek nomor 40 tahun 2021 tentang penugasan guru sebagai kepala sekolah, bab 2 pasal 2C, salah satu syarat penugasan guru sebagai kepala sekolah adalah memiliki sertifikat guru gerak, yaitu pengajar praktek maupun guru penggerak. Kemudian ada juga syarat kepala sekolah itu sebagai jabatan politik. Saya ingin mengembangkan suatu model peningkatan mutu kinerja kepala sekolah berbasis kelulusan peserta didik, karena pada kebijakan-kebijakan yang telah terjadi timbul pertanyaan, bagaimana kalau seseorang tidak mempunyai sertifikat guru penggerak, apakah dia bisa mengikuti seleksi calon kepala sekolah? Nah, sedangkan untuk mengikuti guru penggerak ini pesertanya adalah guru honor, guru PNS, dan berlangsung 9 bulan. Menjadi suatu syarat kepala sekolah harus mempunyai kemampuan manajerial, supervisi, kemudian inovatif. Nah, manajerial. Maka saya mengemukakan metodologi penelitian saya, yaitu riset dan development. Yang pertama adalah saya membuat model. Yang pertama yaitu peserta seleksi calon kepala sekolah. Siapa saja bisa dengan memenuhi syarat, dan saya telah memberikan suatu persyaratan dalam penelitian saya ini, yaitu 5 tahun, kemudian minimal golongan 3C. Kemudian setelah peserta tersebut mengikuti seleksi dan dinyatakan lulus, mengikuti pelatihan. Pelatihan ini yaitu selama 2 minggu. Di dalam pelatihan ini perlu disiapkan yaitu suatu proposal. Seandainya dia artinya lulus mengikuti pelatihan, yaitu dia harus apa rencana ke depan setelah dia mengikuti, artinya model pengembangan daripada kompetensi kepala sekolah ini tersebut. Kemudian yang kedua adalah dievaluasi, artinya evaluasi hasil pelatihan. Setelah dinyatakan hasil evaluasi pelatihan dia memenuhi layak, maka peserta yang telah lulus dinyatakan kontrak kerja dan penilaian. Kontrak kerja tersebut yaitu kita buat dalam satu periode. Artinya pada tahun pertama yaitu diberi kesempatan untuk artinya apakah dia bisa menghasilkan peserta didik lulusan yang terbaik, yaitu baik lulusan ekstrakurikuler maupun akademik. Kemudian setelah memenuhi syarat dari peserta tersebut, maka akan ditempatkan pada suatu sekolah tujuan. Tujuannya yaitu dia menjadi manajerial pada suatu sekolah. Nah, disinilah dilihat artinya kinerja dari kepala sekolah tersebut.
yaitu lulusan terbaik, yaitu prestasi akademik dan prestasi ekstrakurikuler. Nah, di sini saya mengungkapkan instrumen penelitian. Yang pertama, peningkatan mutu pendidikan. Bagaimana seorang, artinya indikator yang saya kemukakan adalah bagaimana model untuk meningkatkan mutu itu. Kemudian yang kedua adalah mutu pendidikan. Apakah setiap calon peserta memahami mutu pendidikan? Perlu diketahui mutu pendidikan itu diketahui dengan ada dana, kualitas dari pendidikan. Kemudian kinerja kepala sekolah, yaitu ciri-ciri pendidikan bermutu. Di antaranya memahami arti kinerja, menjelaskan kinerja KEPSEK, mengetahui landasan hukum, memahami latar belakang penilaian kinerja KEPSEK, memahami komponen kinerja KEPSEK, memahami prosedur pengukuran kinerja KEPSEK. Nah, peserta didik, untuk aspek penilaian peserta didik, memahami peserta didik bakat dan minat. Kemudian memahami kebutuhan peserta didik baik ekstrakurikuler dan kurikuler. Kemudian memahami juga peserta didik dalam pembelajaran secara kontinu. Sedangkan aspek penilaian kelima yaitu desain. Desain dari model pengembangan mutu kinerja KEPSEK. Langkah pertama tadi sudah dijelaskan yaitu seleksi CAKEP secara terbuka sesuai syarat yang ditetapkan. Sedangkan langkah kedua mengikuti pelatihan. Ya, mengikuti pelatihan dan memahami materi pelatihan baik peran, fungsi dan tugas dari kepala sekolah itu. Kemudian yang ketiga adalah melakukan post-test. Kita mengetahui kompetensi dari semua peserta. Sedangkan langkah yang keempat adalah kontrak kerja yaitu 1 periode. Sedangkan tahap kelima adalah sekolah tujuan. Sedangkan tahap keenam menghasilkan lulusan peserta didik yang berprestasi. Kemudian alumninya diterima di sekolah unggulan. Sedangkan teknik pengumpulan data yang saya gunakan adalah yang pertama adalah wawancara. Mewawancarai kepala cabang dinas mengenai model peningkatan mutu kinerja kepala sekolah berbasis kelulusan peserta didik dengan tujuan mendukung proses perencanaan, pelaksanaan, pengambilan data, dan pengolahan data. Kemudian teknik pengumpulan data yang saya lakukan yang kedua adalah melakukan focus group discussion, yaitu peneliti memperoleh data melalui pertemuan MKKS yang terdiri dari seluruh kepala sekolah SMA dan SMK bersama fasilitator ahli model dan ahli mutu kinerja serta ahli kelulusan peserta didik. Kemudian yang ketiga adalah observasi. Maaf Ibu. Iya. Mohon maaf Ibu, saya ingatkan waktunya tinggal 1 menit lagi. Iya Ibu. Yang keempat dokumentasi, validasi. Demikianlah presentasi saya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Oke, terima kasih untuk Ibu Juni Rosmaroli yang sudah mempresentasikan hasil daripada penelitiannya. Yang kedua, saya persilakan kepada Bu Nurul Fadilah, apakah masih berada di